Apa? Mungkin salah, ya salah pokoknya dia bukan tokoh agama, tokoh lawakan dia, tokoh lawakan orang ini. Bahkan tidak berhenti sampai lawakan teman-teman. Ini ada lawakan baru dari Pak Miftah, yang dimana dia dengan Pak Sun Haji mengangkat Pak Sun Haji sebagai apa namanya bansal. Ya Allah. Dan kaum muslimin, ada sebuah video yang menarik untuk kita angkat kaum muslimin. Ini video dari 2 orang wartawan senior yang membongkar jejak digital, yang membongkar siapa sebenarnya si Miftah ini kaum muslimin. Tapi terlepas dari perbedaan itu, ternyata banyak para konten kreator yang memberikan tanggapan begitu luar biasa kepada Gus Miftah, dikarenakan perkataan-perkataan yang disampaikan Gus Miftah dengan istilah goblok kepada pedagang es teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani, dan juga segala urusan kita diberikan kelancaran, amin amin ya rabbal alamin. Kesalahan Gus Miftah ternyata banyak gorengan dari kalangan salafiyah. Bisa Anda cek sendiri. Dari kalangan salafi ini seringkali ketika apa yang menjadi persoalan yang sangat begitu luar biasa di pendengar publik tentang apa yang dibicarakan, yang diungkapkan oleh Gus Miftah, ternyata banyak komentar dari kalangan salafi. Ya, digital yang sangat-sangat ngawur, yang sangat-sangat menjijikkan teman-teman. Ya, video wartawan senior ini juga membongkar siapa ya watak sebenarnya dari Pak Miftah ini teman-teman. Dan lagi-lagi teman-teman, ya ini lagi-lagi sangat-sangat menjijikkan bagi kita semua. Ya, kalau kita melihat kelakuan daripada Habib Bahar Bin Smith yang Saya akan buktikan bahwa banyak komentarnya bisa Anda nilai sendiri. Ini katanya manhaj salaf, tapi seringkali juga memelintir apa yang telah disampaikan oleh orang lain. Entah apa maksudnya, ya karena mungkin dari kalangan salafi ini memang tidak satu nada ya, tidak satu nuansa di dalam harokahnya dan kemudian ideologinya, karena Gus Miftah itu memang tidak sama dengan kalangan salafi ini. Dan juga saya pun juga sering juga tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Miftah kan. Kadang seperti itu ketika tidak sesuai dengan pemahaman saya. Tapi terlepas dari perbedaan itu, ternyata banyak para konten kreator yang memberikan tanggapan begitu luar biasa kepada Gus Miftah, dikarenakan perkataan-perkataan yang disampaikan Gus Miftah dengan istilah goblok kepada pedagang es teh. ya ini sampai tarik nafas ya, si bapak-bapak ini mungkin sakit hati banget tuh dengerin perkataannya si Miftah itu ya. Apa? Mungkin salah, ya salah pokoknya dia bukan tokoh agama, tokoh lawakan dia, tokoh lawakan orang ini. Bahkan tidak berhenti sampai lawakan teman-teman. Ini ada lawakan baru dari Pak Miftah, yang dimana dia dengan Pak Sun Haji mengangkat Pak Sun Haji sebagai apa namanya bansal. Ya Allah. Kemudian kayaknya memang bersatulah untuk memberikan tanggapan itu ya, karena tidak satu nuansa, tidak satu paham, tidak satu ideologi. Ya kita tahu bagaimana Gus Miftah ketika panggung maulid. Salafi kan tidak mau maulid. Kemudian kadangkala perkataan Gus Miftah, ungkapan Gus Miftah yang memang tidak sesuai dengan kajian-kajian kitab juga dikomentari. Ya memang ada kesempatan. Ada kesempatan, ya bahkan dikatakan ulama-ulama kok seperti ini. Ulama itu ya seperti biasa, manusia biasa itu tidak lepas dari dosa. Karena yang maksum itu ya hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada kesalahan publik yang kesalahan Gus Miftah yang di hadapan publik, apalagi juga mengkait-kaitkan dengan persoalan Banser, kemudian persoalan dengan NU, persoalan dengan Aswaja. Jadi dengan persoalan Gus Miftah ini bisa untuk nganter Banser, nganter amaliyah yang dilakukan Aswaja,
sekalipun apa yang disampaikan Gus Miftah memang kadangkala tidak sesuai. Dia dalam sisi konteks kitab seumpama ya memang seringkali bisa Anda cek sendiri. Saya pun juga begitu. Kadang tidak sepakat, tapi ya tidak sepakatnya poinnya apa? Substansinya apa? Ketika apa yang dibicarakan Gus Miftah tanpa ada keilmuan, ya biasa saja. Namanya manusia, ya saya juga tidak sepakat. Tapi dari kalangan salafi ini, bisa Anda cek sendiri. Luar biasa untuk beberapa kritik yang sangat begitu tajam, sangat begitu pedas. Dan saya akan buktikan sebagaimana video-video yang saya tampilkan. Ya mulai dari persoalan yang bersifat amaliyah yang dilakukan Aswaja juga ikut serta untuk dikomentari. Ya karena nuansanya tidak sama, cara pandangnya tidak sama, cara berpikirnya tidak sama. Ya karena memang mereka itu ya mau dipanggil Wahabi tidak mau, ya katanya Salafi, manhaj salaf. Tapi yang dijadikan pedoman itu ya siapa? Ya Sholeh bin Baz, Ibnu Taimiyah, Utsaimin, Sholeh Fauzan, juga ulama-ulama yang dikenal dengan ekstrem itu mereka jadikan rujukan. Tapi anehnya mereka kan berpikir inilah manhaj salaf, mengikuti sunnah. Tapi yang menjadi pijakan mereka ya ulama-ulama bukan salaf, tapi ulama kholaf. Al-Utsaimin, bin Baz, kemudian juga ulama-ulama yang lain yang dijadikan tokoh oleh kelompok salafi ini. Jadi mereka tidak mau kok dikatakan salafi, Wahabi tidak mau. Tapi cara pahamnya memang banyak tampak di telinga kita, tampak di mata kita. Bagaimana mereka mengkontekstualkan hadis dengan lahiriah tanpa mengetahui secara tersurat apa maksud daripada hadis. Dan kemudian ketika membahas tentang Al-Quran juga mereka memahami secara lahiriah dan tidak mau ketika disodorkan ini syarah atau ini tafsir, mereka tidak mau kadang tidak seutuhnya, tapi kadang tidak mau karena mereka mau memahami bahwa ini loh Al-Quran secara lahiriah. Karena agama sudah sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini alasan yang menjadi dasar dari kelompok salafi ini. Dia tidak mau dikatakan Wahabi. Jadi ya tak ada bedanya. Kalau pandangan saya itu tidak ada bedanya. Ya mungkin ada beda-beda sedikit lah. Beda-beda sedikit. Tapi cara pandang istilah tawasul, tahlilan, maulid, ini kan satu nuansa yang memang yang digaungkan oleh kelompok Wahabi. Seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi berita hangat tentang Gus Miftah ini sebagai pelajaran kepada Gus Miftah ketika berbicara harus dengan ilmu lah, kemudian dengan etika yang baik. Ketika disampaikan dengan ilmu ya bagaimana publik untuk mencerna, karena sudah dipandang tokoh. Ketika orang dipandang tokoh maka harus kita memperhatikan keilmuan, ilmu, paham kitab, paham Al-Quran, paham hadis, paham tafsir, paham syarah hadis, paham kitab fikih, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.